Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ganteng sekali, Masya Allah Ustaz Bilal. Oke, siap. Sudah? Dapat story-nya? Dapat gak? Mau kita ulang Ustaznya? Rumah tangga yang mau sakinah bukan berarti tanpa masalah. Ada masalah. Kadang-kadang laki-lakinya yang tidak diuntungkan dalam rumah tangga karena perempuannya make affair di belakang. Kadang-kadang perempuannya yang tidak diuntungkan dalam rumah tangga karena laki-lakinya make affair di belakang. Kedua-duanya sama-sama punya potensi saling mengecewakan. Entah yang satu ini tidak diuntungkan karena satu dan lain hal, atau tidak diuntungkan karena banyak urusan. Salah satunya sibuk, work hard. Beliau terlalu hard worker, seorang pekerja yang sangat luar biasa dalam sama urusan kerjaan. Atau beliau disibukkan sama urusan-urusan lain, beliau lebih dominan. Nabi SAW punya pesan sendiri untuk semua kita tentang agar kita itu semakin awet dalam mengalami ibadah panjang dan terlama. Kata Rasulullah SAW kalimatnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian bukan kunna, tapi Nabi bilang kum. Berarti POV ini memang harus dimulakan dari laki-laki. Perempuan dengan taufik dari Allah, setelah pertolongan Allah, tergantung gimana suaminya, gimana laki-lakinya ngedrive. Mungkin ada pengecualian bagi perempuan-perempuan tertentu, tapi secara umum Nabi kasih tahu, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri kalian. Wa ana, dan aku telah mencontohkan kata Rasulullah, yang paling baik terhadap keluarga. Jadi apa itu laki-laki yang akan dimuliakan? Ini juga sering dibawakan, boleh dijadikan update status hari Ahad. Kunci rezeki suami. Kunci rezeki suami ada pada saat beliau royal kepada istrinya. Setuju? Suami baik kepada istrinya, berarti beliau mendengar apa yang Nabi katakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau kalian mau baik rumah tangganya, maka kalian harus baik kepada istri kalian. Dan aku, kata Rasulullah SAW, baginda mulia bersabda, aku sudah mencontohkan, aku berbuat baik kepada istriku. Jadi kita sebagai laki-laki, sebelum kita baik di luar, royal kepada sahabat, pada teman-teman atau rekan kita, apalagi pas padel sering bayarin dan segala macamnya, kita harus baik kepada istri. Kita harus royal sama istri, karena kunci rezeki suami ada pada saat kita royal kepada istri. Share. Wah, ini tembakan buat saya, Ustaz. Share ke suami saya. Enggak, ini rezeki itu datang sesuai apa yang Nabi sampaikan. Nabi nggak mungkin bohong kan? Masa iya kita bilang nggak mungkin Rasulullah? Buktinya Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli. Nabi nggak bilang khairukunna li ahli, bukan kunna tapi kum. Sebaik-baik kita adalah yang paling baik pada pasangan, dan kita butuh untuk berbuat baik itu bukan karena kita mau mendapatkan feedback yang dari manusia, karena manusia itu biasanya mengecewakan. Kadang-kadang kita nggak diuntungkan sama feedback yang nggak berkebalikan, tapi kita melakukan karena Allah semata. Dan teman-teman ingat selalu, sebagai perempuan kita nggak boleh untuk tidak respect kepada pasangan. Oke, perempuan-perempuan hari ini boleh jadi banyak yang bisa mandiri. Jangan lupa cek keranjang kuningnya, sold out 2000 pieces. Jangan lupa cek ini, sold out 3000 pieces. Bahkan ada sebagian perempuan tuh penghasilannya tuh luar biasa. Beliau jadi Khadijah di era milenial, di era Gen Z zaman sekarang. Karena handphone di zaman itu bisa menjelma jadi atensi menjelma jadi currency, jadi angka, jadi monetize dan seterusnya. Tapi apakah perempuan dengan tingginya harta yang dia punya, jabatan yang dia miliki, banyaknya karyawan yang dia punya berhak untuk merendahkan suami? Tidak.
Sampai kapanpun respect kepada pasangan nomor satu. Sakinah nggak datang dari perempuan yang meninggikan egonya. Kamu tuh datang ya mas, aku udah punya semuanya. Aku punya rumah ini, aku punya kediaman ini, aku punya semuanya. Kamu datang, saya udah punya semuanya. Kamu pergi, gak ada masalah buat aku. Gak bisa. Makanya pernah lihat kan konten, apa itu independent woman? Urus aku, urus aku. Pernah kan dengar konten kayak gitu kan? Iya lagi. Karena emang fitrahnya perempuan itu suka dibimbing. Fitrahnya perempuan itu suka dididik. Fitrahnya perempuan itu senang ditemani, senang diayomi, senang dibersamai. Fitrahnya perempuan itu dia suka kalau ada laki-laki yang menemani, mendampingi saat ada di sisi. Itu fitrah, gak bisa enggak. Bunda Khadijah di beberapa kitab, judul kitabnya misalkan kayak biografi istri Nabi bernama Khadijah binti Khuwailid. Valuasinya Bunda Khadijah menyentuh triliunan. Nabi kala itu miliarder. Apakah Khadijah sebagai triliuner lantas memandang rendah baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak sama sekali. Respect. Teman-teman, awali dengan respect. Pasanganmu rezeki. Dia kita pilih. Berarti kita siap dipimpin sama dia, kita siap taat sama dia, kita siap duduk sama dia, kita siap bertarung, go the war, atau kita berjatuh-jatuhan sama dia dan kita siap untuk hadapin apapun sama dia. Itu kalau kita merasa kita terima setiap pinangan atau terima laki-laki yang datang meminang. Makanya ketika datang meminang, kita perlu profiling siapa sosok ini. Mas, ada pertanyaan buat kamu dari mama aku. Kalau subuh kamu di mana? Subuh biasanya masih tidur deh. Blacklist. Kalau subuh di mana? Bangun. Ya udah. Masukkan dalam salah satu kriteria bagian laki-laki yang harus kita pegang. Dapat pahala terbaik, tertinggi, terbesar, teristimewa, terpaling mewah dan teragung saat dia memberikan harta itu kepada istri. Dan itu jadi bagian qawamun 'ala nisa. Seorang laki-laki yang jadi qawam bagi perempuan. Tuan-tuan sekalian, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Gimana caranya supaya sakinah terus berdatangan, ketenangan di rumah terus berdatangan? Ternyata Nabi bagi tipsnya juga. Ingat ya hadirin, pasangan kita bukan bidadari, kita bukan malaikat. Suami kita bukan malaikat, karena kita juga bukan bidadari. Suami kita ada kurangnya nggak? Ada. Kita sebagai istri ada kurangnya apa nggak? Ada. Semua kita masing-masing punya kekurangan. Tapi kata Nabi SAW, in kariha minha khuluqan, kalau ada sesuatu yang kita benci, tidak suka dari pasangan, radiya minha akhar, pasti ada sesuatu yang membuat kita ridho. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dia berikan oleh Allah di Quran surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka kebahagiaan sudah datang pada suami dan istri yang saling mendoakan satu sama lain. Doa pasangan untuk pasangannya mustajab. Doa seorang ayah untuk anaknya mustajab. Juga doa seorang ibu untuk putranya mustajab. Jangan Allah mendoakan pasangan. Rahimallahu rajulan. Dan kadang-kadang kita pada istrinya mendidik, mengayomi, bertanggung jawab, memberi nafkah, akan tampak ketika ujian terus berdatangan dalam hidup finansial, ujian kekurangan, ujian ego, ujian satu sama lain. Mungkin mendapati ada perempuan di luar sana yang sudah menarik hatinya, tapi dia ingat apa yang Nabi bilang, kalau ada perempuan di luar sana menarik hatimu, pulang temui istrimu, karena apa yang ada pada istrimu, karena apa yang ada pada perempuan itu juga sama apa yang ada pada istri. Makanya ujian baru terlihat, makanya rumah tangga itu baru terlihat sakinah mawaddah warahmah ketika ujian datang. Sama seperti halnya kalau kita rumah kita yang kita huni itu mau terlihat kapan bocornya, dia terlihat ketika hujan datang. Tuan-tuan, apa 5 langkah supaya nanti kita lolos dalam ujian? Yang pertama, kita harus apa?
kita cuma boleh bertanya, saya harus di mana? Karena perempuan tuh nggak kurang. Laki-laki bekerja 8 jam, perempuan bekerja 24 jam. Semua boleh sakit, suami, anak, adik, kakak, kecuali satu di rumah yang nggak boleh sakit. Siapa? Ibu nggak boleh sakit. Yang ketiga, bicara dari hati ke hati, bukan dengan emosi. Yang keempat, cari jalan keluar, bukan pembenaran diri. Ya udah aku gini, kamu terima aku dong. Enggak. Laki-laki yang kamu pilih untuk kamu hidup bersamanya, dia yang kamu pilih untuk menua bersama bahagia sampai surga, maka kita nanti bersama beliau menua bersama sampai surga. Yang keenam, doa untuk pasangan kita enggak boleh ditinggal. Allahumma ja'al buyutana buyutan sakinah. Dan doa-doa yang lain ini juga boleh dibaca, terutama doa yang paling ringkas ada di Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina, kan hati suami kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya asma'ul husna. Allah punya asma'ul husna, 99 nama asma'ul husna. Fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Jadi kita boleh mengawali dengan doa, ya Latif, wahai Zat yang maha lembut, lembutkan hati suami hamba. Boleh tuh berdoa dengan doa yang kayak gitu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang maha lembut, lembutkan hati suami hamba. Supaya gak kasar, supaya lembut, supaya rahmah, punya sayang, dan supaya banyak kebaikannya sama pasangan itu. Ya Latif, awali dengan ya Latif, ya Latif. Adapun secara umum yang tadi kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan suami hamba ini qurrata a'yun. Hamba itu senang kalau mandang, hamba itu suka hatinya tenang karena sifat-sifatnya yang baik. Itu doanya. Sudah diikhtiarkan tapi belum, tetap terus berdoa. Jangan sampai enggak. Kita punya kesempatan berdoa dan doa itu gak ada yang sia-sia. Walaupun kita belum lihat bukti wujud pengabulannya, tapi doa kita gak pernah sia-sia. Terus sampai batasan mana perempuan itu boleh menyerah dalam rumah tangganya? Perempuan boleh punya pilihan dan Nabi memperkenankan itu. Ketika perempuan ini mau fokus memperbaiki dirinya, sedangkan partner di sebelahnya belum membersamainya, maka perempuan dibolehkan kalau mau bertahan lalu tetap berbaik sangka. Sebagaimana